Pesta yang seharusnya dipenuhi sukacita berubah menjadi lautan air mata. Perayaan pernikahan Maula Akbar, putra Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, dengan Wakil Bupati Garut Lutfianisa Putri Karlina, yang digelar dengan meriah di kawasan pendopo dan alun-alun Kabupaten Garut, Jumat 18 Juli 2025, justru menjadi momen paling kelam dalam sejarah hiburan publik di wilayah Priangan Timur. Di tengah euforia dan harapan masyarakat untuk merayakan momentum kebersamaan, tragedi desak-desakan yang terjadi dalam acara pesta rakyat menyebabkan 3 orang meninggal dunia, meninggalkan luka kolektif yang tak akan mudah terlupakan. Pesta rakyat digelar sebagai bagian dari syukuran pernikahan, membuka akses publik untuk menikmati hiburan dan konsumsi gratis. Ribuan warga dari berbagai kecamatan tumpah ruah sejak pagi. Situasi memuncak sekitar pukul 13 WIB, usai salat Jumat, ketika massa membludak dan mulai saling dorong di pintu masuk yang ramai. Makanan sudah habis ya, Bapak Ibu, makanan sudah habis. Semua makanan sudah kita tutup, tidak ada makanan lagi. Makanan sudah habis. Silakan masuk keluar lagi menuju alun-alun. Kita akan memulai acara yang ada di alun-alun. Desakan tak terkendali menyebabkan kepanikan massal. Dalam hitungan menit, beberapa orang jatuh, terinjak, dan pingsan. 3 korban meninggal dunia: Fania Aprilia, 8 tahun, bocah warga Kelurahan Sukamentri, Dewi Jubaedah, 61 tahun, Bribka Cecep Saiful Bahri, 39 tahun, anggota Polres Garut yang tengah bertugas. Kepolisian mengonfirmasi bahwa peristiwa ini terjadi akibat kurangnya pengendalian arus massa, minimnya pembatas, dan antusiasme warga yang tak terkendali. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin langsung menggelar jumpa pers bersama Forkopimda pada Jumat malam. Ia menyatakan bahwa seluruh kegiatan lanjutan pesta rakyat dihentikan dan ditiadakan. Bupati Syakur juga menyebut bahwa keinginan masyarakat untuk bergembira bersama di tengah pesta justru berbalik menjadi duka yang memilukan. Ia memastikan akan mengevaluasi semua bentuk acara massal yang melibatkan warga dalam jumlah besar. Menyampaikan bersyukur sebagai kesedah atas wafatnya warga Garut ya. Informasi kami terima itu disebabkan mereka adalah kekurangan oksigen ya. Karena mungkin berdesak-desakan, ada anak kecil dan juga ibu buyut umurnya 61 tahun. Dan kalau yang tugas sedang beliau menjaga di depan, terdorong, karena mungkin jatuh, dan juga sampai kemudian terinjak-injak ya, itu seperti itu. Memang udah diantisipasi Pak atau gimana Pak? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Sebenarnya bahwa ini antusiasme masyarakat terkait dengan upacara ini. Sebagian masyarakat ingin bersama-sama bergembira, berbahagia, masyarakat banyak sekali hadir ke sini dan tadi 2 dugaan kita, dan ini ada yang mestinya jam 1 tapi karena Jumatan, beberapa masyarakat sudah langsung ke lokasi. Untuk Pak, tidak ada pengamanan di lokasi Pak? Ada. Kita informasikan ada 2 kelompok orang personal di lokasi yang evakuasi. Tentu saja dari karena seperti tadi bahwa jumlah aktivitas masyarakat yang sangat besar. Berarti secara umum diambil alih oleh pemerintah Kabupaten Garut itu Pak? Untuk penanganan yang itu tadi. Berarti rangkaiannya dilanjutkan Pak ya? Nah ini untuk rangkaian kami tadi bersama-sama dengan rekan Forkopimda, Bapak Dandi, Bapak Kapolres dan juga Kajari memutuskan bahwa kegiatan lanjutan rangkaian itu ditunda atau ditiadakan. Suasana duka menyelimuti beberapa titik di Garut, terutama di rumah-rumah para korban. Salah satu momen paling menggetarkan hati publik adalah kunjungan pribadi pasangan pengantin, Putri Karlina dan Maula Akbar, ke rumah duka salah satu korban. Dalam suasana penuh keheningan, Putri Karlina terlihat tak mampu menahan tangis, bersimpuh di hadapan keluarga korban. Sebagai wakil bupati, ia membawa kesedihan tidak hanya sebagai pejabat, tetapi sebagai bagian dari masyarakat Garut yang kehilangan. Sang suami, Maula Akbar, tampak tegar mendampingi istrinya. Ia merangkul, menguatkan, dan memberi ruang bagi Putri untuk menyalurkan emosinya. Sikap tersebut menjadi potret kejujuran dan kepedulian yang tulus di tengah musibah. Interaksi yang terjadi di rumah duka berlangsung hening, menyiratkan luka mendalam yang dirasakan seluruh warga Garut atas tragedi yang seharusnya tak perlu terjadi.
Dedi Mulyadi menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik dan keluarga korban. Ia menegaskan bahwa acara tersebut merupakan bentuk syukur yang tidak pernah dimaksudkan membawa celaka. Dedi menyatakan siap bertanggung jawab. Ia telah memberikan santunan sebesar 150 juta kepada masing-masing keluarga korban, serta berkomitmen memberikan dukungan pendidikan bagi anak-anak yang ditinggalkan. Keluarga yang ditinggalkan, semoga diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan terhadap nasib dari keluarga yang ditinggalkan, baik itu suami, anak, maupun istri maupun anak-anak. Saya bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya, pendidikan anak-anaknya, sampai perguruan tinggi. Selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat, kami pun menyampaikan uang duka terhadap setiap keluarga masing-masing 150 juta rupiah. Hal ini sebagai bentuk empati dari kami atas nama kedua mempelai. Untuk itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa tersebut, dan kami atas nama Maula dan Putri menyatakan bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tragedi ini menjadi alarm keras bagi pemerintah dan penyelenggara acara publik di seluruh Indonesia. Manajemen kerumunan, protokol keselamatan, serta rencana darurat, contingency plan, harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan yang melibatkan massa besar. Kapolres Garut dan Polda Jabar kini tengah melakukan penyelidikan menyeluruh. Semua pihak, mulai dari panitia hingga unsur pemerintahan, diharapkan memberikan keterangan dan evaluasi terbuka. Kami juga yang menolong masyarakat dan akhirnya gugur dalam tugasnya membantu mengamankan dan menolong masyarakat. Kemudian yang selanjutnya tentunya kami juga akan melakukan pendalaman, akan melakukan investigasi bagaimana peristiwa ini terjadi sehingga mengakibatkan ada 3 yang meninggal dunia pada siang hari ini. Secara SOP pengamanan gimana? Tadi kami sudah pelajari semua dengan internal Polres Garut. Jadi sebagaimana biasanya setiap kegiatan masyarakat itu kita melakukan pengamanan. Polres Garut berdasarkan informasi dan permintaan dari pemerintah Garut untuk mengamankan rangkaian kegiatan. Ini sudah ditempuh sesuai dengan prosedur. Dari bagian perizinan telah mengeluarkan perkiraan-perkiraan potensi-potensi gangguan yang akan terjadi dan sudah disiapkan penanggulangannya. Sudah dibuat rencana pengamanan, pelibatan personil, dan tadi pagi 404 personil gabungan itu sudah disiagakan, sudah di APP dan sudah menempati sesuai dengan tempatnya masing-masing dan sudah di briefing untuk melaksanakan pengamanan supaya ini semua lancar. Itu prosedur yang sudah saya dalami barusan. Semuanya itu sudah dilakukan. Jadi kalau melihat ini tidak ada unsur penerapan 359 mungkin? Tentunya yang sebagaimana saya sampaikan tadi ya, karena tadi ada orang yang meninggal, ada peristiwa yang menimbulkan gangguan secara teknis,
polisi akan melakukan penyelidikan, ya, mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, gitu ya. Dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Untuk anggota yang gugur ada KPLB karena dia meninggal dalam tugas. Kami sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri, ya, untuk mengajukan supaya almarhum anggota kami itu memperoleh kenaikan pangkat atau tingkat lebih tinggi, karena yang bersangkutan gugur di dalam membantu masyarakat, yang bersangkutan menolong anak kecil untuk dibawa ke ambulan. Pernikahan seharusnya menjadi awal dari kebahagiaan. Namun di Garut, 18 Juli 2025 menjadi tanggal yang tak hanya dikenang oleh keluarga Deddy Mulyadi dan Putri Karlina, tetapi juga oleh seluruh warga Garut yang kehilangan 3 warganya dalam tragedi yang mestinya bisa dicegah. Suasana haru, doa, dan tangisan kini menggantikan gemuruh pesta. Namun di balik duka ini, masyarakat berharap ada perubahan nyata agar tragedi serupa tidak terulang. Pesta boleh dirayakan, tapi nyawa tak bisa tergantikan.